Utara Jakarta, Kampung Tugu berdiri sebagai saksi sejarah dan budaya yang tidak lekang oleh waktu. Kampung ini menyimpan jejak masa lalu yang hidup dalam tradisi dan kehidupan warga keturunan Portugis. Seperti apa geliat kehidupan masyarakat di Kampung Tugu? Berikut liputannya. Bisa Anda lihat sendiri bahwa sebelah kanan saya ini adalah lalu lintas dari kendaraan-kendaraan kontainer bersumbu 3 yang membuat suasananya menjadi bising dan juga lalu lintas menjadi penuh dengan debu seperti ini. Namun di antara suasana ini masih ada satu rumah yang akan saya kunjungi di depan sana, yaitu sebuah rumah tua yang sudah ada sejak tahun 1700-an. Dan rumah tersebut jadi saksi bisu dari kehidupan masyarakat keturunan Portugis di Jakarta. Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara siang ini terasa menyengat. Bukan hanya karena terik matahari, tetapi juga padatnya lalu lintas dan deru kendaraan berat yang tiada henti. Inilah wajah Kampung Tugu saat ini. Sebuah kawasan yang telah dihuni oleh warga keturunan Portugis sejak masa kolonial Belanda sekitar 350 tahun lalu. Namun permukiman warga saat ini tak lagi terlihat, berganti dengan deretan garasi ekspedisi di sepanjang sisi jalan. Rumah Tugu satu-satunya rumah yang bertahan di kampung ini. Bangunan berusia 275 tahun ini masih dihuni oleh pemiliknya, keluarga Mihils, warga keturunan Portugis. Arthur dan 9 saudaranya kini melanjutkan jejak panjang keluarga di rumah tua ini. Sampai akhirnya menetap di Kampung Tugu ini. Awal mulai bagaimana, Pak? Nah, jadi ketika sudah dimerdekakan dengan segala kondisi syarat, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari Belanda. Akhirnya sebagian kecil dari mereka itu sekitar 150 jiwa, 23 keluarga memilih datang ke Tugu. Itu ada 4 teori. Nah, tapi saya meyakini bahwa kedatangan mereka ke Tugu ini untuk mempertahankan keportugisan. Kali ini Lisa Mihils, keturunan Portugis ke-10 keluarga Mihils, akan membuat makanan khas Kampung Tugu. Sekarang kita akan bikin apa, Bu? Kita mau bikin pindang serani. Pindang serani. Pindang serani ini adalah makanan khas dari Kampung Tugu. Ya, salah satu makanan khas dari Kampung Tugu. Baik. Biasanya ini keluar saat-saat tertentu, misalnya malam Natal atau malam Tahun Baru gitu. Oke, jadi sebenarnya makanannya makanan istimewa ya, karena dihidangkan saat-saat istimewa. Iya, buat kami di Tugu ya seperti itu. Pindang bandeng serani dimasak dengan resep warisan turun-temurun. Dimasukin, Mbak. Boleh, Silakan, apa Mbak. aja, Bu? Boleh. Bu, ini ngomong-ngomong kok nggak ada ulekan dan nggak ada blender atau apa gitu, Enggak, Pak, karena halus? kalau pindang serani dari Kampung Tugu, bahan-bahan ini kita sangrai Baik. untuk menimbulkan aromanya. Iya. Oke, apa aja, Bu, yang masukin? Semuanya. Boleh. Termasuk bawang ya, Bu, ya? Semuanya, Nggak perlu diiris-iris ya? Enggak usah. Jadi dia Plung. plung. Serius? Iya. Serius, Bu? Iya. Serius. Kakak beneran, Bu? Ragukan, iya. Enggak, Bu. Saya tahu ini rasanya pasti akan enak, cuma saya baru pertama kali masak dengan cara seperti ini. Oh, gitu ya. Gitu. Proses sangrai dilakukan hingga bumbu agak gosong supaya cita rasa dan aromanya lebih kuat. Untuk kuahnya, air dipanaskan, lalu ditambahkan air asam jawa dan kecap manis. Setelah mendidih, ikan bandeng kemudian dimasukkan. Bu Lisa, aku mau tanya Apa tuh? terkait dengan pindang serani. Ini ada makna tersendiri kan ya, Bu ya? Iya. Apa, Bu, maknanya? Oh, Bu? jadi gini, Kampung Tugu ini terkenal dengan Kampung Serani. Asal kata dari Nasrani, Kristen. Karena dulu orang-orang Tugu awalnya nenek moyang kita semuanya kan beragama Kristen. Makanya disebut sebagai Kampung Tugu, Kampung Serani. Oke. Karena ini adalah salah satu makanan khas dari Kampung Tugu, orang juga menyebutnya sebagai pindang serani dari kata itu. Dari kata itu ya. Ya. Tahu kita rasain ya. Seger banget.
Alunan lagu-lagu keroncong terdengar dari pronga, gitar, bass, macina, rebana, cello, dan viola. Perpaduan alat musik ini seakan menghidupkan kembali suasana kampung yang syarat sejarah dan nilai budaya. Ya, keroncong Tugu menjadi ciri khas Kampung Tugu sejak abad ke-17. Tak hanya digemari kalangan orang tua, para anak muda di sini juga terus melanjutkan tradisi ini. Anak muda kan sekarang seleranya musiknya ini ya, tahu kan kayak apa? Kenapa Mas suka keroncong? Kalau dari saya sih, keroncong ini unik yang pertama. Dan juga kita kan menjaga kelestarian budaya lah. Kita masa musik asli Indonesia dan dari Kampung Tugu juga, masa kita nggak main keroncong sih, ya kan? Tidak hanya melalui cerita, lagu, atau kulinernya, upaya melestarikan identitas budaya Kampung Tugu juga diwujudkan melalui batik Tugu. Kenapa Pak membatik, Kak? Boleh tahu? Jadi awal mulai seperti apa? Ide awalnya ini dari Lisa. Dia ingin agar budaya Tugu itu bukan hanya ditulis dalam lagu atau di musik, tapi bisa juga dituangkan dalam bentuk karya lain. Salah satunya batik. Nah, makanya tema-tema batik yang kami buat itu bertemakan budaya Tugu. Budaya Tugu ya? Ya. Ngomong-ngomong tentang budaya Tugu, ini adalah salah satu cap ya Pak? Ya, bisa cap. dibilang? Ini kalau digambarkan agak sulit. Ini cap, ya cap Tugu. Ini pertunjukan seni orang bermain musik keroncong. Berjarak sekitar 300 meter dari rumah Tugu, berdiri sebuah gereja tua yang dibangun pada tahun 1747. Gereja Tugu menjadi salah satu peninggalan Portugis yang masih bertahan di Kampung Tugu. Sejak masa kolonial, gereja ini telah menjadi tempat ibadah bagi jemaat Protestan Tugu. Gereja sampai sekarang masih dipergunakan untuk beribadah Ya, Protestan ya Pak ya. Boleh tahu nggak Pak perbedaan dulu dan sekarang seperti apa dalam beribadah Pak? Boleh tahu? Baik, Kak. Jadi gereja tempo dulu sama sekarang itu tetap sama, peribadahannya masih dipakai untuk ibadah. Yang sedikit membedakan, zaman dulu gerejanya mereka ketika datang sini berkumpul, mereka ibadah, tapi ada belajar, ada sekolah, belajar untuk sekolah juga. Terus ada dia main musik keroncong, ngumpul-ngumpul main keroncong. Terus dia ada bawa tuh hasil-hasil bumi mereka, datang bawa ke sini. Nah, kalau sekarang dipakai murni untuk peribadahan. Jadi kalau sekarang itu ibadahnya sudah ada 3 kali. Meski zaman terus berubah, Kampung Tugu tetap bertahan dan hidup. Geliat kehidupan serta warisan budaya yang terus terjaga menjadi nafas yang menghidupkan ujung utara Jakarta. Indrayani Laksmi, Probokus Hartoyo, Jakarta.